Setelah sekian lama gak megang handphone Poco, akhirnya gue dapat kesempatan lagi nih. Kali ini yang mau gue bahas adalah Poco M3 Pro 5G. Oke, balik lagi di Gadgetainment sama gue Divi. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nggak boleh kendor. Dan seperti yang gue bilang di awal video tadi, di tangan gue sudah ada handphone Poco. Ini Poco M3 Pro 5G. Mungkin teman-teman udah pada banyak yang tahu dan mungkin udah banyak yang punya juga handphone ini. Tapi di edisi kali ini gue mau nunjukin sesuatu yang spesial. Sesuatu yang spesial ada di sebelah sini. Ini kalau misalkan teman-teman lihat boxnya agak berbeda karena ini adalah versi Niji Sanji Edition. Niji Sanji ini sebenarnya karakter fiksi dari VTuber atau virtual YouTuber gitu nih. Nah, si Niji Sanji sendiri ini udah ada license-nya di Indonesia. Dan Poco ngeliat ini jadi semacam peluang gitu. Jadilah dibuat edisi Niji Sanji Edition. Kelihatan kan dari kotaknya aja udah beda nih. Karakter Niji Sanji-nya ini di custom khusus pakai outfitnya Poco. Untuk isinya sendiri apakah berbeda dengan Poco M3 Pro 5G yang biasa? Ini sebenarnya sama aja sih, cuman kotaknya aja beda. Ada tulisan Niji Sanji ID dan brandingannya brandingan Niji Sanji semua. Tapi kalau misalkan kalian beli handphone ini di pasaran, ini info dari orang dalamnya ya. Terus kalian posting gitu handphone ini pakai hashtag yang udah disediain, itu kalian bisa berpeluang dapet lanyard edisi Niji Sanji ini. Tapi katanya juga stoknya terbatas dan gua nggak tahu ini bener atau enggak. Mungkin kalau misalkan emang ada yang udah beli bisa dicoba, mungkin di redeem lanyardnya. Tahu kan lanyard yang buat di sini gantungan-gantungan gitu. Itulah pokoknya lah. Dan kayaknya teman-teman di sini juga pasti udah pada nonton video handphone ini di channel Tekno yang lain ya, di channel teman-teman yang lain. Emang agak telat sih ini gue bikinnya. Jadi di video ini gue bahas real use handphone ini aja ya. Honestly, gue udah coba pakai handphone ini sekitar semingguan. Nomor gue masukin ke sini, semua kerjaan gue akses dari sini, dan gue mencoba hidup dengan handphone ini selama 1 minggu. Dan seperti apa hasilnya? Ini dia. Experience yang gue langsung rasain dan cukup amazed ini dari layarnya nih. Layarnya emang cuman pakai panel IPS LCD ya, tapi menurut gue ini udah cukup banget di harga sekitar 2,9 juta untuk yang versi ini. Walaupun untuk brightness-nya ini menurut gue ini kurang ngangkat ya, sekalipun di set yang paling terang gitu. Agak nanggung lah jadinya. Gue pakai untuk ngakses konten multimedia kayak cek YouTube, manage Instagram, semua nggak ada masalah. Thanks to refresh rate 90Hz juga yang ngebantu navigasi di handphone ini. Ini jadi kelihatan lebih cepat. Untuk ngetik juga responnya lancar, nggak ada masalah. Isu ghost touch juga nggak ada di sini. Ngetik cepet pun nggak ada masalah. Untuk layar ini dimensinya juga cukup gede ya, sekitar 6,5 inch. Dan sebagai user Android yang handphonenya sekitar 6,7 inch ke atas, gue nggak terlalu ngerasa yang gimana-gimana, hampir sama aja terus pemakaiannya. Karena FYI gue pakai Samsung Galaxy Note 20 untuk hari-hari, dan pindah ke sini ukuran layarnya ya masih acceptable lah, masih bisa gue terima kerja di handphone layarnya 6,5 inch. Mungkin juga buat kebanyakan orang sekarang 6,5 inch tuh ukuran yang paling common untuk sebuah smartphone ya, khususnya Android. Walaupun ukurannya cukup gede, ini feels pas megang di tangan, ini kayak kebanyakan handphone di harga segini nih. Sisi persisinya rounded dan agak tebel. Mungkin ini karena ada andil dari handphone ini yang baterainya lumayan gede, 5000 mAh. Oh ya, karena ini handphone Poco, pasti launcher yang dipakai ini juga Poco Launcher. UI-nya ya khas smartphone Poco ya. Di luar ini ada home screen-nya, terus di dalamnya ada app drawer yang bisa dikategoriin. Even ini special edition, ternyata tempsnya yang dibawa ini biasa aja, nggak ada temp khusus Niji Sanji-nya. Sayang banget nih. Dan si launchernya ini sebenarnya nggak ada masalah sih gue sama Poco Launcher. Cuman ya gimana ya? Ini aplikasi bloatware-nya asli banyak banget. Ini terbanyak mungkin yang pernah gue lihat di sebuah handphone. Banyak. Ya ini gue paham sih ada sedikit banyak ngaruhnya sama TKDN atau Total Kandungan Dalam Negeri di Indonesia untuk biar bisa masuk resmi ke sini. Tapi ya mbok nggak sebanyak itu juga, karena di brand lain yang gue lihat udah pada minim-minim gitu. Walaupun nanti pembelaannya kan bisa di-uninstall bang. Ya memang bisa di-uninstall, tapi kan jadi nambah-nambahin kerjaan aja gitu. Belum tentu gue pakai apps-nya juga. Iya kalau gue pakai, kalau enggak kan gitu. Nah di sini mungkin ada yang sependapat sama gue, tulis di kolom komentar di bawah tentang si bloatware tadi. Apakah bloatware itu mengganggu kalian pas begitu lagi pakai handphonenya pas pertama kali pakai atau tidak? Dan feels berikutnya yang gue rasain tentu dari performanya. Jelas dong ya, performa jadi salah satu tolak ukur user sebelum beli sebuah produk. Apalagi produknya ini smartphone Android, bukan iPhone yang memang sudah terbukti bagus. Poco M3 Pro 5G ini bawa prosesor dari MediaTek, tepatnya Dimensity 700 5G.
Untuk spek lebih lengkapnya silahkan browsing sendiri, buka Google, buka YouTube, cari tahu info sendiri si Dimensity 700 5G ini kayak gimana. Karena di sini yang gua akan bahas itu bukan cuma sekedar speknya aja, tapi gua akan coba tes real use gue pakai si Dimensity 700 5G ini. Kayak gimana performanya. Sebagai handphone utama, tentu kebutuhan gue akan prosesor yang mumpuni ini akan dituntut banget. Ya dipakai bikin video, ngedit, main game, semua dalam satu device. Kita bahas satu-satu nih, dari ngegame dulu ya. Untuk ngegame, game yang gue pakai dan gue mainin terus-menerus saat ini ada dua nih, PUBG dan juga Pokemon Unite. Untuk game PUBG, overall pas dimainin ini masih terhitung enak ya. Konfigurasi ternyamannya buat gue ada di settingan Smooth Ultra. Sayang belum dapat ekstrim tapi ya, tapi segini juga untuk hitungan handphone mid-range masih playable banget kok. Respon sentuhan, navigasi pas main, semuanya on point. Terus game satu lagi yang lagi marak nih sekarang, Pokemon Unite. Base-nya ini kayak game MOBA ya, tapi gameplaynya lebih intuitif lagi. Untuk game ini konfigurasinya bisa di set di rata kanan. Malah yang direkomendasiin settingannya emang yang paling kenceng. Gameplaynya pun lancar jaya, nggak ada masalah. FPS-nya bisa konstan di atas 50 terus. Dengan catatan koneksinya ini lancar ya, dan respon sentuhannya juga cukup akurat. Untuk game ini gue nyaman mainin di handphone ini. Dan selain buat ngegame, mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu kalau gue kebanyakan juga kerja pakai handphone. Ada dua aplikasi penting yang wajib gue install di sebuah handphone yang gue jadikan daily driver. Yang pertama adalah Canva dan yang kedua adalah CapCut. Untuk Canva ini bisa cukup dilibas dengan mudah karena sekarang Canva punya fitur edit video. Ini gue coba ngedit pakai Canva yang di dalam aplikasinya. Ini agak sedikit berat sih pas rendernya, tapi overall masih oke lah, masih bisa dilahap dengan cukup mudah. Dan yang kedua untuk CapCut, biasanya gue ngedit agak kompleks di sini. Pakai transisi, tambahin teks, green screen, layernya banyak, sampai pemakaian audio untuk background. Dan hasilnya masih bisa dilahap juga sama Dimensity 700 ini. Video gue bisa dirender kurang lebih ini sekitar 2 menitan atau 3 menitan gitu. Ini hitungannya masih bagus loh. Nice. Dan sebagai konten kreator, biasanya yang gue cukup andalkan di sebuah smartphone itu adalah kameranya. Dan kamera di handphone ini gimana ya? Gue kayak ada semacam love and hate relationship gitu sama kamera dari Poco M3 Pro 5G ini. Tapi sebagai awalan gue akan mulai dari kenapa ada hate relationshipnya kayak yang tadi gue bilang. Hate di sini bukan berarti gue benci ya, tapi mungkin ini adalah sektor yang bisa diimprove di sini. Kayak dari jenis lensa kameranya nih. Alih-alih ngasih lensa makro dan juga depth lens, kayaknya lensa ultrawide lebih kepake deh. Seenggaknya ini menurut gue pribadi ya. Terus juga untuk kamera selfie-nya, menurut gue ini bisa sedikit dinaikin lagi. Resolusi 8 megapiksel di harga HP segini tuh rasanya kayak gimana gitu. Mungkin bisa dinaikin sedikit jadi 12 megapiksel gitu misalkan ya. Dan sekarang untuk yang gue suka nih, ini salah satu fitur yang gue suka dari handphone ini ada di bagian videonya. Perekaman videonya ini udah dibekali EIS yang performanya lumayan berasa loh, apalagi kalau misalkan dipakai sambil jalan atau moving. Ini bakal ngebantu banget. Nggak cuma kamera belakang doang ya, tapi di kamera depannya juga ternyata ini ada, walaupun kayaknya ini memang cuma software aja. Dan satu fitur lagi yang menurut gue cukup kepake adalah mode movie-nya. Ini sih kayak cuman semacam ditambahin black bar di atas sama di bagian bawahnya ya, biar jadi rasio 21:9 videonya. Tapi ini buat gue cukup ngebantu loh, dibanding gue harus nambahin black bar di tahap editing. Dan gue pun suka. Selain itu untuk foto dan videonya ini yang bisa gue kategoriin kameranya masuk ke kelas ya cukup aja ya, nggak yang underperform banget tapi nggak yang outstanding banget juga. Dan ada satu skenario tambahan yang akhirnya gue pakai untuk ngetes handphone ini adalah ngetes Instagram Story. Karena Instagram itu udah jadi bagian wajib buat teman-teman yang mungkin pakai sebuah smartphone. Dan Instagram Story di handphone ini gue tes dengan dua skenario. Satu gue posting langsung dari dalam aplikasinya, yang satu lagi ini gue coba dari luar dulu baru gue masukin ke Instagram. Dan hasilnya ini dia. Seperti yang sudah diduga, masalah kompresi Instagram untuk user Android emang lebih kejam dibanding Apple user ya. Tapi dengan dua skenario ini terlihat yang lebih efektif adalah dengan melakukan dulu proses perekaman menggunakan aplikasi kamera, baru kemudian diposting. Detailnya tuh walaupun kena kompres, tapi masih ada lah ya dan kelihatan. Dibanding yang direct langsung, detail ini lebih wash dan tipis gitu.
Oh ya, selama pakai handphone ini jadi handphone utama, ini baterainya cukup impresif. Baterai 5000 mAh ini bisa nemenin gue dari pagi sampai malam. Gue copot charger itu sekitar jam 7 pagi 100%, malam itu sekitar jam 9 itu masih ada di angka 20%-an lah. Padahal ini udah gue pakai buat main Pokemon juga, karena gue termasuk yang lumayan edik main Pokemon belakangan ini. Dan cukup impresif baterainya. Cuman sayangnya chargernya ini masuk kategori pas aja juga nih. Ini tertulis 18 watt fast charging, walaupun di kepala chargernya ini bisa sampai 20 watt. Jadi dengan durasi charging dari 0 sampai full kurang lebih ada di angka 2,5 jam lebih lah. Cukup lama, mendingan gue tinggal tidur pas ngecas handphone ini. Dan satu hal yang gue simpulin untuk handphone ini, Poco M3 Pro 5G buat daily driver khususnya di mid range, ya ada plus minusnya sebenarnya sih. Buat yang budgetnya itu mentok sekitar 2,9 juta dan pengen yang punya special edition, boxnya kayak gini, handphonenya nggak ada special edition, yang nggak ada apa-apanya, sama aja boxnya doang. Ini cukup worth untuk dibeli, apalagi buat yang ngincer baterai gede dengan pemakaian yang cukup heavy di luar outdoor gitu kan. Ini bisa cukup nemenin kalian. Ya mungkin minusnya tadi kayak di kameranya sedikit gitu, kenapa nggak ada ultra wide nya, terus depannya juga resolusinya kenapa cuma 8 megapiksel, mungkin bisa diimprove lagi. Sisanya gue nggak ada kendala sih, pun masalah charger yang lama tadi karena gue ngecas sambil tidur, jadi ya nggak ada masalah. Dan kesimpulan gue, handphone ini worth to buy buat orang-orang yang emang pengen beli handphone dengan budget sekitar 2,9 juta. Anyway, kayak cukup segitu dulu video gue tentang si Poco M3 Pro 5G Nijisanji Edition. Namanya panjang banget ya karena ada si Nijisanji Editionnya tadi. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, please like and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian, bilang kalau Gadgeteman bikin video baru. Dan di akhir kata dicabut, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Nijisanji. Ini beda ya sama Sanjinya One Piece ya. Cuman itu yang gue tahu, Sanjinya One Piece.